terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Sampai sekarang saya kalau dengar teori-teori konspirasi tentang betapa hebatnya seorang Jokowi, saya tuh suka ketawa. Oke, saya hormat pada Jokowi karena dia berhasil membangun Indonesia sampai selevel ini. Tapi Jokowi juga bukan nabi. Dia manusia biasa kayak kita yang tempatnya salah dan lupa. Jadi biasa aja lah, hormati apa yang sudah pernah dia lakukan, tapi jangan lupa kritik kalau ada kesalahan. Kritik itu bagian dari rasa sayang, bukan kebencian. Kalau kebencian itu pasti keluarnya makian, kata-kata binatang yang dengernya saja kuping kita pasti nggak tahan. Jadi saran saya ya, jadilah pendukung yang rasional, bukan yang emosional. Karena kalau kita terlalu mendewakan sosok seseorang, kita jadi pendukung buta yang bisa dijebloskan kemana saja seperti bebek yang diangon untuk masuk jurang. Oke, saya coba buka rasionalitas kalian sekarang. Apakah Jokowi sekarang ketika dia masih jadi presiden akan sehebat Jokowi ketika dia nanti tidak lagi jadi presiden? Saya jawab tidak. Dan ini sebenarnya yang mengerikan. Jokowi bisa berkuasa atas banyak hal karena dia sekarang memegang tongkat komando sebagai presiden. Tetapi ketika tongkat komando itu tidak lagi dipegang oleh seorang Jokowi, bisa jadi serangan beruntun akan menyerang Jokowi. Dan percayalah, Prabowo itu juga bukan orang yang bodoh. Dia pernah memimpin pasukan khusus. Dia seorang jenderal lapangan yang kenyang di medan perang. Dia juga sangat mengerti taktik dan strategi untuk memenangkan perang. Kalaupun dia pernah gagal, bukan berarti dia menyerah. Dia bisa saja membuat strategi berkebalikan yang akhirnya menguntungkan buat dia. Dan ini bisa terjadi di masa sekarang, di Pilpres 2024. Jokowi itu memang pecatur yang hebat. Banyak orang yang mengakuinya. Tetapi akhir-akhir ini dengan tingkat kepuasan di masyarakat yang sangat tinggi, saya kok melihat Jokowi jadi terlalu percaya diri. Dan terlalu percaya diri atau overconfident bisa membuat kita jadi nggak waspada. Kuda-kuda kaki kita lemah. Dan ketika posisi kita lengah, sangat mungkin lawan akan masuk lewat pintu pujian sehingga mereka bisa mendekat, bahkan sangat dekat untuk kemudian menjatuhkan orang yang selama ini mengalahkan dirinya. Sebenarnya dari banyak berita yang beredar, saya mencoba membuat kesimpulan berdasarkan keping-keping informasi yang saya dapat. Sejak kasus di Mahkamah Konstitusi, orang-orang Prabowo sudah mengingatkan Prabowo bahwa dia akan kalah kalau berpasangan dengan Gibran. Kasak-kusuk di masyarakat semakin luas dan menjadi tone negatif buat Gibran yang berimbas pada angka survei Prabowo yang turun. Dan angka turunnya survei Prabowo itu bisa dilihat dari survei Carta Politika yang keluar kemarin. Dan ini sangat meresahkan Prabowo. Makanya dia sempat terfikir untuk menggantikan Gibran dengan Erick Thohir sebagai wakil selagi sempat. Tapi kabarnya Jokowi nggak setuju. Dia tetap ingin Gibran anaknya menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan karena Jokowi presiden, maka Prabowo mengalah karena dia belum punya kekuatan apa-apa sekarang. Tapi apakah Prabowo akan seterusnya mengalah melihat Jokowi yang begitu dominan? Saya nggak yakin. Prabowo sekarang mengalah itu memang benar. Tapi itu sampai pada titik nanti ketika Prabowo akhirnya memegang kekuasaan, memegang tongkat komando presiden di mana dia bisa mengatur seluruh pertahanan dan keamanan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Prabowo kalau dia jadi presiden nantinya? Ya pasti hal yang akan dilakukan oleh banyak orang kalau dia memegang sebuah kekuasaan. Yang pertama,
Prabowo akan lakukan adalah memotong kaki-kaki Jokowi di pemerintahan. Ya wajar aja, Prabowo sudah pasti tidak mau dikelilingi oleh orang-orang Jokowi di sekelilingnya. Dia pasti ingin dikelilingi oleh orang-orangnya sendiri, orang-orang yang dia percaya, bukan orang yang punya potensi untuk berkhianat. Yang pertama diganti oleh Prabowo jika dia nanti berkuasa, jelas adalah Kapolri dan Panglima TNI. Pertahanan dan keamanan itu harus orangnya dia, bukan orangnya Jokowi. Kembali lagi di channel MD 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan sedikit edukasi dari Denny Siregar mengenai Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Tentunya teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Denny Siregar. Edukasi dari Denny Siregar ini membuka pola pikir kita agar kita tidak keliru dalam memilih pemimpin NKRI. Sebentar lagi akan diadakan pemilu umum pada tanggal 14 Februari 2024. Saya yakin teman-teman sudah memilih pilihan yang pantas untuk memimpin negara kita ini. Teman-teman, Denny Siregar mengatakan ketika nanti semisalnya Prabowo Subianto menjadi pemimpin negara kita, apakah Prabowo Subianto sosok seperti Pak Jokowi? Tentunya tidak. Karena kita lihat bahwa fisik dari Prabowo Subianto ini tidak memungkinkan lagi untuk belusukan kepada masyarakat. Kita bisa lihat Pak Jokowi dalam memimpin negara ini 10 tahun sangat berhasil. Karena Pak Jokowi ini sangat dekat kepada masyarakat. Ketika pemimpin yang dekat kepada masyarakat tentunya mengetahui apa kekurangan di masyarakat itu, itulah sosok pemimpin seperti Pak Jokowi yang sangat dekat dan sangat mengayomi masyarakat dan mementingkan rakyat Indonesia. Saya sangat salut dengan kinerja dari Pak Jokowi, dari pembangunan dan ekonomi. Tentunya Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang memang mengayomi masyarakat. Teman-teman, kita akan merindukan pemimpin sosok seperti Pak Jokowi karena kepemimpinan beliau memang terbukti dan terlaksana dan menjalankan amanah-amanah. Nah, teman-teman, sebentar lagi akan diadakan pemilu Pilpres di tahun 2024 ini, yang dimana ada 3 calon. Yang nomor 1 Anies Baswedan dan Cak Imin, dan yang nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Yang ketiga adalah Ganjar dan Mahfud. Tentunya teman-teman, ketika kalau semisalnya Prabowo Subianto memimpin negara kita, coba bayangkan, sedangkan Prabowo Subianto yang sikap temperamen. Kita bisa lihat pada acara debat pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin, bahwa yang kita tahu, yang tren-tren sekarang yang dibilang gemoy, disitulah kelihatan asli Prabowo Subianto, yang dimana emosian, yang saling sindir kepada Prabowo, Gibran, Anies Baswedan. Saya melihat bahwa Prabowo Subianto ini memang sikap temperamennya sangat emosian. Apalagi soal ditanya oleh Ganjar soal 13 aktivis yang hilang, 13 yang sampai sekarang tidak kelihatan, Prabowo Subianto tidak menjawab pertanyaan Ganjar tersebut. Itulah sikap dari Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto makin membara, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ketika dipimpin oleh orang yang emosian, kita akan merindukan seperti sosok Pak Jokowi. Apakah ada nanti pengganti Pak Jokowi di tahun 2024 ini sampai 2029 ini, sosok seperti beliau yang sangat dekat kepada masyarakat? Kami akan merindukan itu. Tetapi ada informasi yang sangat membuat kekecewaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, yang dimana Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang ikut kontestasi pemilu di tahun 2024 ini. Pak Jokowi mengizinkan Gibran untuk ikut kontestasi sebagai wakil Prabowo Subianto, sedangkan Gibran sebagai wali kota Solo, yang dimana Ahok juga berkomentar atas pencapresan Gibran Rakabuming. Ahok mengatakan bahwa Gibran Rakabuming ini belum berpengalaman, belum teruji dalam tata negara. Dan Ahok juga terang-terangan bahwa tidak memilih Gibran dan Prabowo. Dan Ahok pro kepada Ganjar Pranowo,
dan Mahfud MD, karena beliau sudah berpengalaman dalam tata negara. Karena kita lihat bahwa kepemimpinan dari Ganjar sangat dekat kepada masyarakat, memikirkan masyarakat Jawa Tengah. Kita bisa lihat kinerja dari Ganjar memang sangat terbukti, teman. Makanya PDIP juga mengusung Ganjar untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Kami sebagai rakyat Indonesia, kami berasumsi bahwa Pak Jokowi dan Gibran mendukung penuh Ganjar Pranowo di dalam kontes Pilpres tahun 2024 ini. Tetapi ketika kami mendengarkan informasi bahwa Gibran sudah diusut oleh Golkar, tidak tahu apakah Golkar yang mengusut Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto, itu akan membuat kekecewaan masyarakat dan kurang kepercayaan kepada Pak Jokowi lagi. Tetapi kami sebagai rakyat Indonesia tidak lupa dengan kinerja dari Pak Jokowi yang selama 10 tahun memimpin negara kita ini. Kita akan merindu sosok seperti Pak Jokowi. Semoga nanti ada pemimpin yang sangat dekat kepada masyarakat dan memikirkan rakyat Indonesia dan bukan hanya kepentingan pribadinya. Kita bisa lihat informasi yang sangat menarik yang baru-baru ini bahwa Pak Jokowi seringkali belusukan kampanye atau menggantikan Prabowo Subianto. Saya tidak tahu dan saya tidak memastikan bagaimana. Tetapi itulah bahwa Prabowo Subianto, kita lihat fisik dari Prabowo Subianto memang sudah sangat tua. Beda dengan Pak Jokowi yang gesit bekerja, yang kemana-mana. Kita tidak membutuhkan oleh orang pemimpin yang duduk di istana. Kita membutuhkan pemimpin yang kuat fisik dan sangat dekat kepada masyarakat dan turun kepada masyarakat dan melihat apa yang terjadi di masyarakat. Itu adalah pemimpin yang sangat bagus. Nah, teman-teman, dimanapun berada, mungkin lebih tahu, lebih paham apa yang terjadi saat ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.